syukur yang setingginya karena Allah SWT telah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan lahir dan batin untuk sama-sama bertadabur, bertadarus di tempat kita ini seraya menunggu waktu-waktu untuk berbuka puasa. Kita tahu semuanya jemaah sekalian di menjelang atau di petang hari seperti ini adalah pada puncak-puncak perjuangan melawan puasa kita, melawan hawa nafsu kita dalam berpuasa. Karena semakin menjelang biasanya terbenam matahari, jelang maghrib semakin lemas kita. Dan pada saat itulah penghayatan kita kepada para pejuang, terutama pejuang Islam yang telah mempertaruhkan nyawanya, darahnya untuk kemaslahatan kita semuanya. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah surat An-Nisa, masih surat An-Nisa ayatnya 131 sampai 135. Surat An-Nisa 131 sampai 135. Bapak Ibu yang ingin membuka Al-Qur'annya, mushafnya sendiri, silakan buka surat 4 ayat 131 sampai 135. Dan Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, sedang mulai bekerja kembali setelah selesai masa cutinya, sehingga tidak bisa bersama kita lagi di saat-saat menjelang buka puasa seperti ini. Oleh sebab itulah, mari kita masuk ke screen, karena Ustadz kita, Ustadz Wahyudin juga belum kelihatan, beliau kerja juga. Jadi kita masuk ke screen, membaca bersama-sama surat 4, surat An-Nisa ayat 131 sampai 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على
ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من من كان كان يريد يريد ثواب ثواب الدنيا فإن الدنيا الله فعند ثواب الله الدنيا ثواب والآخرة الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وكان وكان الله الله سميعا سميعا بصيرا. بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا كونوا كونوا قوامين قوامين بالقسط بالقسط شهداء شهداء لله لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو على على أنفسكم أو أنفسكم بالوالدين الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن إن يكن غنيا غنيا أو أو فقيرا فقيرا فالله فالله أولى أولى بهما. بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا فلا تتبعوا تتبعوا الهوى الهوى أن أن تعدلوا تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن وإن تلووا تلووا أو أو تعرضوا تعرضوا فإن فإن الله كان الله بما كان بما تعملون تعملون خبيرا. صدق خبيرا الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العظيم العظيم. اللهم اللهم صل وسلم صل وزد وبارك وسلم على على رسول رسول الله الله وآله الطاهرين على رسول على رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار. اللهم صل على اللهم صل على Bapak Ibu sekalian, kita teruskan surat An-Nisa kita, surat yang keempat, surat yang berbicara tentang perempuan. Surat ini turunnya di Madinah, Yathrib, karena turun di Madinah disebutlah dengan surat Madaniyah. Kita ulangi lagi bahwa pembagian surat dalam Al-Quran cuma dua macam, surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Surat yang turun di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah namanya Makkiyah. Surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah atau Yathrib, seandainya pun turun di Mekah belakangan karena Nabi juga pergi ke Mekah, itu pun disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 176 ayat. 176 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-130 berkenaan dengan hubungan ataukah bangunan keluarga yang pada akhirnya berdasarkan ayat ini, kalau tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga itu, kan awalnya kita sudah bicarakan sedapat mungkin islah, berdamai. Karena berdamai itu adalah yang terbaik. Dan manusia harus melawan rasa pelitnya, rasa tidak ingin terkalahkan, tidak ingin mengalah. Yang disebut dengan asyuh, yaitu rasa pelit. Rasa pelit itu rasa egoistik. Harusnya kita mampu mengalahkan itu. Tapi kalau pada akhirnya tidak bisa juga,
ya salah satu pihak misalnya tidak bisa lagi berdamai atau tidak bisa lagi tidak bisa lagi menerima aturan-aturan yang ada di dalam sebuah rumah tangga, kan rumah tangga otomatis ada aturannya, ada undang-undangnya juga, ada hukumnya juga. Kalau tidak bisa lagi menerimanya, maka kemudian akhirnya terjadilah perceraian. Jadi dalam Islam kita perceraian dibolehkan, tetapi itu adalah jalan terakhir. Setelah semua jenis jalan dicoba, dilakukan, semua jenis perdamaian, islah dilakukan, bahkan di surat An-Nisa awal, setelah ayat 34, yaitu ayat 35-36, yaitu berbicara tentang menggunakan penengah dari kalangan, dari pihak keluarga laki-laki, suami, dan dari pihak keluarga perempuan, hakim. Lalu kemudian, maksudnya hakim di situ penengah, ya. Bisa disebut sekarang istilah pengacara atau apalah, pokoknya juru runding, juru damai, untuk mencoba mendamaikan keduanya. Akhirnya sampai pada ayat 130. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatafarraqah, dan apabila keduanya bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi. Jadi kalau pada akhirnya tidak bisa lagi berjumpa, bertemu dan sebagainya, maka jangan sampai keluarga rumah tangga menjadi tempat saling menganiaya, tempat saling menyandra. Jadi rumah tangga jangan sampai tempat saling menyandra. Rumah tangga suami menyandra istrinya, istri menyandra juga suaminya. Menyandra rumah tangga, sementara semua hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam aturan rumah tangga tidak terjadi. Jadi kalau itu sudah tidak bisa dilakukan, maka terjadilah perceraian. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah SWT wasi'an hakima. Allah itu maha luas dan maha bijaksana. Dan perlu kita sampaikan jemaah sekalian, karena nabi-nabi itu adalah orang-orang yang super sabar, luar biasa. Tidak pernah ada nabi-nabi yang menceraikan istrinya. Yang ada adalah istri nabi yang selalu menempuh jalan di luar daripada peraturan rumah tangga nabi. Sehingga terjadilah seperti kasus istrinya Nabi Nuh, diabadikan dalam Al-Quran. Terjadilah kasus seperti istrinya Nabi Lut. Apa sebabnya? Ya namanya nabi kan sebetulnya adalah jabatan luar biasa, lebih tinggi daripada jabatan raja dan kepala negara. Harusnya istrinya lebih banyak di rumah, karena begitu dia keluar bisa disalahgunakan orang lain. Ternyata benar. Keluarnya istrinya Nabi Nuh kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh Nabi Nuh. Keluarnya istrinya Nabi Lut dimanfaatkan oleh musuh-musuh Nabi Nuh Lut. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya akhirnya kemudian istri mereka digunakan sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak senang kepada suaminya untuk menyerang suaminya, memperdaya suaminya. Itu yang terjadi juga pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tetapi nabi-nabi ini jemaah sekalian berbahagia, orangnya sabar, sampai pada tingkat Allah sendiri yang datang mengatakan tinggalkanlah dia. Pada saat akan dihancurkannya kaum Lut, kaum Sodom dan Gomora, Allah meminta kepada Nabi Lut dan pengikut-pengikut setianya untuk meninggalkan Sodom dan Gomora pada tengah malam dan membiarkan istrinya di sana. Jadi disuruh meninggalkan istrinya. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Nuh, seperti itu juga. Nah, jadi inilah jemaah sekalian terbaik cerita Nabi-Nabi, dan ini terabadikan di dalam Al-Quran juga bahwa perceraian itu jalan terakhir, dan sedapat mungkin pihak-pihak semuanya berpikir untuk tidak melakukan perceraian. Apa sebabnya? Karena kalau kita berpikir bahwa pasangan kita sekarang adalah tidak baik, ya belum tentu kita nanti menemukan pasangan baru yang lebih baik daripada dianya. Jadi intinya Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka harusnya kecuali pembahasan kita tadi pagi dan juga jauh sebelumnya, ada pernikahan yang memang terjadi perceraian secara otomatis seperti yang kita bicarakan. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 131. Ya. Setelah berbicara tentang pernikahan, perceraian, tentang nusyuz, kemudian sekarang Allah bicara lagi tentang alam semesta sebagai miliknya. Dan ini kita lihat sebelum kita berbicara tentang itu, tentang rumah tangga juga ini bicarakan. Bahwa milik Allah lah langit dan bumi. Alam semesta,
ketika pertama kali alam semesta terbentuk, lahirlah dentuman besar, lalu terbentuklah alam semesta, sehingga kemudian alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menginisiasi dari awal, yang tadinya alam ini tidak ada menjadi ada. Allah mengabadikan di sini dengan kata-kata walillahi. Li itu artinya milik, ya. Jadi kata-kata li di sini di permulaan lillah, jadi ada di sini ada dua kata sebetulnya, li dan Allah. Jadi ingat kalau ada tulisannya begini, walaupun kelihatannya simpel ya lebih simpel dari kata Allah gitu kan. Kalau Allah kan ini contohnya ini Allah nih ya. Kalau ini adalah Allah. Ini Allah kan, coba Bapak sekalian lihat, ini lebih banyak hurufnya kan, ada mat, ada alif di sini. Baru kemudian ada lam, ha. Kalau di sini kan cuma lam, ha, 3. Nah, kalau di sini kan 4. Padahal ini satu kata nih. Ini dua kata. Yang dua kata lebih pendek daripada yang satu kata. Ini satu kata yaitu Allah. Ini dua kata itu li dan Allah. Tetapi ini lebih pendek tulisannya karena sudah tidak ada lagi hamzahnya, alifnya. Sedangkan di sini ada alifnya Allah. Ya, ini ada Allahnya. Kalau di sini alif lamnya tidak ada, alifnya tidak ada. Kenapa? Karena alifnya itu adalah namanya hamzah wasl yang bisa dihilangkan apabila bersambung dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu huruf jar, li artinya memiliki, mempunyai, dan berfungsi sebagai huruf jar, artinya huruf yang menyebabkan kata benda atau isim di belakangnya berharakat bawah atau di kasrah. Menjadilah di sini lillahi. Jadi karena digabung menjadi hamzahnya hilang, jadi hilanglah hamzah yang ini tadi. Ya. Jadilah lillah. Jadi dan kepunyaan. Jadi ada dua di sini, li dan Allah. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah. Ma fis samawati ma fil ardh. Apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kata-kata apa di sini ya tidak terkecuali apa saja yang ada di langit tanpa kecuali. Nama saja apa, ya apa saja. Ya. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apa saja yang ada di bumi. Yang ada di bumi mulai daripada kita manusianya sampai kepada unsur-unsur terkecil daripada bumi kita, seperti misalnya hidrogen, oksigen, atom itu kan, dan sebagainya. Jadi atom hidrogen dan atom oksigen yang membentuk air menjadi H2O misalnya. Itu adalah apa saja yang paling kecil. Bahkan atom pun juga belum terkecil, masih ada lebih kecil. Ada bagian-bagiannya, ada namanya elektronnya, ada protonnya, ada neutronnya. Itu masih terbagi lagi. Nah, jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Nah, ketika kita memahami ini, Bapak Ibu sekalian, ini harusnya lebih terpahami ketika kita berpuasa. Bahwa betapa kita manusia ini tidak memiliki diri kita sendiri. Kita ulangi, kita manusia ini tidak memiliki diri kita sendiri. Mana buktinya? Begitu kita tidak makan ayam, tahu, tempe, nasi, maka kemudian kita lemas, tak berdaya. Dan kalau seandainya kita tidak berbuka puasa sebentar, dan kita lanjutkan puasa sampai 3 hari, kemudian tidak bisa lagi kita duduk. Kita hanya bisa berbaring lemes dan menunggu saat-saat kematian. Kenapa? Karena tidak ada lagi energi yang masuk, tidak ada lagi nutrisi, tidak ada lagi protein, tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi artinya apa? Kalau seandainya tubuh kita milik kita, ya tentu bisa tidak bergantung kepada tahu, tempe, ikan, daging, ayam, dan nasi misalnya, beras. Tapi buktinya bukan milik kita. Begitu beras tidak masuk ke tubuh kita, nasi. Begitu ayam, daging, dan ikan tidak masuk kepada tubuh kita, begitu sayur-sayuran dan buah-buahan tidak masuk ke tubuh kita lemas. Ini terbukti sekarang. Jadi puasa ini makanya dikatakan asyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu benar-benar untuk aku, kata Tuhan. Karena untuk membuktikan bahwa kamu itu tidak punya apa-apa. Manusia itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Manusia itu adalah fakir. Ya, saya lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba, sebagai pemilik langit dan bumi, kami, kata Tuhan, telah berwasiat memerintahkan kepada siapa? Alladziina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kitab suci. Jadi ini adalah utul kitaba di sini, Bapak Ibu sekalian, ini utul kitaba ya. Nah, di pembahasan kita sebelumnya kan ada kata-kata utu nasiban minal kitabi, kan begitu Pak ya, kita sudah terangkan. Apa bedanya utul kitabah dan utu nasiban minal kitabi? Ya. Kalau utul kitabah yang penting dia mendapatkan kitab suci dari Allah, dari langit. Yaitu agama-agama samawi semuanya dapat. Agama Yahudi dapat Taurat,
dapat juga Zabur belakangan dari Nabi Daud, dapat juga Injil kalau dia Nasrani, itu semuanya adalah dari Allah, Alkitab. Dan kita umat Islam dapat Al-Quran. Maka Yahudi, Nasrani, dan kita Islam masuk kategori utul kitab karena agama samawi kita ini mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman sepanjang masa untuk Al-Quran. Nah, jadi utul kitab. Sedangkan kalau ada nasibat, utul nasiban minal kitabi, itu artinya mendapatkan porsi pembicaraan paling banyak dari kitab suci. Terutama Al-Quran, contohnya Yahudi, Bani Israel itu paling banyak dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bahkan ada surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Hampir semua surat ada berbicara tentang Nabi Musa. Bahkan kita sampai kepada juz amma, juz 30, yang surat-surat pendek pun masih ada. Di sana kita temukan dalam surat Az-Zariyat tiba-tiba mengatakan hal ataka hadisu Musa. Muncul lagi kata Nabi Musa di sana. Dan itu artinya apa? Ya Bani Israel. Dan itu artinya apa? Agama Yahudi lagi. Nah seperti itu. Tapi seringnya diceritakan agama Yahudi dalam Al-Quran dan terutama perilaku kasarnya kepada para nabi dan rasulnya, tidak lantas kita membenci Yahudi sebagai agama samawi atau Bani Israel sebagai ras manusia. Apa sebabnya? Kalau kita benci ras Bani Israel, otomatis kita benci juga Nabi Yusuf. Kita benci juga Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi yang lain dari kalangan termasuk Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ibunya Nabi Isa yang merupakan Siddiqah, wanita suci. Kan tidak mungkin kita membenci mereka karena mereka manusia suci, insan-insan sempurna. Jadi karenanya banyaknya teguran terhadap Bani Israel tidak lantas kita boleh menjadi anti-Israel. Anti-Israel itu terkadang disimpulkan dengan anti-Semit. Apa sebabnya? Karena Islam kita tidak ada anti-antian terhadap ras, warna kulit, dan kostur tertentu atau bahasa tertentu. Kenapa? Siapapun orangnya, kalau dia manusia, maka dia adalah Bani Adam, sehingga kita semuanya bisa diberi bin yang sama. Saya bisa diberi nama Muhammad Rusli bin Adam. Bisa juga Pak Burhan Ahmad Burhanuddin bin Adam. Pak Saban bin Adam. Max Sahuleka bin Adam. Herianto bin Adam. Pak Saniman bin Adam. Semuanya bisa dikasih bin Adam. Kenapa ya? Kita memang anak keturunannya Adam. Dan karenanya ya tidak ada alasan untuk kita untuk saling membenci satu sama lain. Yang kita tolak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ulangi lagi, yang kita tolak dan yang Al-Quran tolak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Siapapun pelakunya, walaupun pelakunya adalah orang dekat Nabi, maksudnya sekampung dengan Nabi, sekota dengan Nabi, seperti Tu'ma yang baru kita lewati ceritanya. Tu'ma yang di ayat 105 sampai 116 diceritakan. Ya, jadi kita menolak kejahatan terhadap kemanusiaan siapapun pelakunya. Jadi kita teruskan lagi, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Ya, qablikum artinya sebelum kita. Kayaknya kan kita katakan tadi di sini Yahudi dan Nasrani, kita juga Islam. Kenapa? Kata ini ada penekanannya iyyakum. Utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Jadi kita di sini ini. Jadi kita di sini iyyakum kan kita ini kepada kalian. Ini masuk kategori apa? Masuk kategori ini ahli kitab juga. Nah, begitu juga dengan sebelum kita ini min qablikum. Ya. Min qablikum di sini masuk juga di sini ya. Min qablikum min qablina adalah siapa? Yaitu agama Yahudi, agama Nasrani. Min qablina apa kitab sucinya? Yaitu Taurat, Zabur, Injil, sedangkan wa iyyakum Al-Quran. Apa wasiatnya? Jadi yang kita harus pegang di sini apa wasiatnya? Wasiat kan wasiat. Wasiat itu kan menunjukkan sakralitas, kesakralan, kesucian. Jadi namanya wasiat itu kan sangat penting. Ya. Nah, apa wasiatnya Allah kepada kita semuanya? Satu, Pak sekalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Berarti kita dianjurkan, diwajibkan berpuasa agar kita bisa melaksanakan wasiat ini. Karena wasiatnya adalah anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan untuk bertakwa kepada Allah, salah satu caranya, jalannya adalah berpuasa.
Makanya berpuasa itu juga min qablikum, kan berpuasa min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, alaikum kumnya kita ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini kan sama pausialnya. Ya. Jadi kita ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kumnya di sini nih. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini. Jadi dua-duanya jadi sama. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Karena ini wasiat Allah. Jadi apapun agama samawinya, apapun kitab suci samawinya, ya pasti isinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Dan dengan bertakwa kepada Allah, Allah mendelete, Allah menghilangkan seluruh bentuk-bentuk rasialisme di muka bumi ini, termasuk nasionalisme sempit. Apa sebabnya? Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, wahai seluruh manusia, kami ciptakan kalian dari satu jenis laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu kalian berketurunan terus-menerus dari generasi ke generasi. Akhirnya lahirlah suku-suku bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa-bangsa kemudian untuk apa tujuannya diciptakan suku-suku bangsa-bangsa? Bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling bercerai-berai, bukan untuk saling tonjok-tonjokan, tetapi lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling berinteraksi positif satu sama lain, untuk saling mencintai dan menyayangi, untuk saling memelihara kemanusiaannya masing-masing, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Tetapi ingat jemaah sekalian, karena semuanya adalah anak keturunan Adam, apapun warna kulit, rasnya dan sebagainya, maka tidak ada satu ras tertentu pun yang lebih mulia daripada ras yang lain. Semuanya sama. Tidak ada juga satu ras tertentu yang lebih diberikan oleh Allah kemampuan intelektual yang lebih hebat daripada ras yang lain atau warna kulit yang lain. Semuanya sama. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Al-Quran konsisten dengan semua ayat-ayatnya. Ya. Jadi kita bermacam-macam warna kulit, ras, macam-macam bangsa ini lita'araf untuk saling kenal mengenal, berinteraksi satu sama lain. Dan yang paling mulia di antara kalian bukanlah yang warna kulitnya putih, hitam, coklat, dan kuning, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallah di sisi Allah adalah at-taqa, yang paling bertakwa di antara kalian. Penggunaan kata at-taqa menunjukkan takwa itu bertingkat-tingkat. Bagaimana tingkatan-tingkatan itu terbentuk? Tergantung daripada diantaranya penghayatan kita terhadap puasa Ramadan ini. Karena puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Wa in takfuru, dan jika kalian ingkar, menutup diri, wa in takfuru. Wa in takfuru, dan jika kalian kufur, fa inna lillahi, maka sungguhnya kepunyaan Allah lah. Fa inna lillahi, sesungguhnya milik Allah lah. Sama tadi di atas ini. Lillahi ma fis samawati. Diulangi lagi. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diulangi lagi nih. Jadi semua tadi yang ada di atas ini ya, semua yang ada di atas ini diulangi lagi di bawah ini. Jadi lillahi ma fis samawati wa fil ardh, diulangi lagi di ayat yang sama. Ini adalah permulaan ayat, kalimat pertama. Ini adalah akhir ayat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Jadi Bapak Ibu sekalian, takwa itu adalah kemampuan kita menghayati secara mendalam apa makna milik Allah yang apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu kita merasa memiliki, ulangi lagi, begitu kita merasa memiliki sesuatu, merasa memiliki mobil, merasa memiliki tanah yang luas, malah merasa memiliki turunan yang yang darahnya biru, memiliki memiliki pengetahuan yang tinggi, ijazah yang lebih grade-nya lebih tinggi, memiliki apapun juga, memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi daripada yang lain, maka kita tidak menghayati ini. Ya. Karena kita tidak boleh merasa memiliki apa-apa. Ya. Jadi inti beragama itu tidak memiliki apa. Makanya kan berkali-kali kita katakan,
adalah menjadi aneh, lucu kalau kita beragama justru membuat kita semakin ke dunia, ke materi sebetulnya. Materi itu ya sudah ada, kita ini sendiri tubuhnya materi, benda. Kita tinggal menggunakan ini semuanya seperti yang Allah inginkan, baru yang selebihnya kita gunakan untuk membantu sesama, seperti itu. Dan apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, kata miliki di sini sebelum kita dapatkan, kan ada yang kita tidak dapatkan. Ulangi lagi Bapak sekalian, ada yang kita tidak dapat, maksudnya kita tidak peroleh secara kerja keras. Apa yang tidak kita peroleh secara kerja keras? Ya tubuh kita. Tubuh kita ini kan bukan kerja keras kita. Tiba-tiba lahir saja begitu. Ada mata di sini, ada kuping di sini, ada bibir untuk berbicara, kan begitu. Ada kaki untuk berjalan, ada tangan untuk beraktivitas, ada kepala, ada tengkorak kepala melindungi otak kita yang sangat penting. Kan bukan hasil kerja kita. Bukan hasil usaha kita. Dan itu jauh lebih berharga daripada mobil yang kita miliki. Semahal apapun kita punya mobil Porsche misalnya, harganya 9 miliar. Nah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan otak kita. Ya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan mata kita. Saya kira tidak ada di antara Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan mobil mahal 910 miliar itu dengan diambil satu biji matanya. Tidak ada. Apa sebabnya? Ini sudah mahal sekali. Kenapa kita masih merasa miskin? Hanya karena tidak punya ini, tidak punya itu, sampai kemudian itu diadukan kepada Allah. Harusnya kita adukan kepada Allah apa? Jiwa kita, hati kita, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku. Kamu ciptakan aku dari dirimu, tapi aku begitu jauh rasanya dari dirimu. Aku banyak melakukan perbuatan yang menganiaya diriku dan melampaui batas atas urusan-urusanku. Fa'ilam taghfir lana wa tarhamna, maka ya Allah, kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kepadaku, dan bukan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, kami akan masuk golongan orang-orang. Nah, itulah yang harus munajat harus kita perbanyak sebetulnya, supaya kita semakin hilang, semakin fana. Ya. Karena ini bayangkan satu ayat Bapak sekalian, tidak ada milik kita, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus apa? Jadi suami kita itu bukan milik kita Bapak sekalian, istri kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, dan itu yang ditunjukkan oleh nabi-nabi. Kenapa Nabi Ibrahim tiba-tiba mau menyembelih anaknya ketika diperintah? Ya bukan miliknya, itu milik Allah. Dan Allah mengatakan, sembelihlah anakmu. Nabi Ibrahim sebagai bukan pemilik, dia melakukannya. Jadi dia katakan, ya bunayya inni ara fil manam anni atsbauka fanzur ma. Nabi Ismail juga begitu, sebagai seorang nabi walaupun masih kecil, tapi jiwanya sudah berjiwa sempurna, sudah insan kamil, ia pun berkata, ya abati if'al ma tu'mar. Ayahanda lakukan apa yang diperintahkan, karena dia pun merasa dia bukan anak ayahnya, dia bukan milik ayahnya maksudnya. Dia bukan milik ayahnya, tapi dia adalah milik Allah. Karena ini adalah perintah Allah, ya Nabi Ismail juga berserah diri. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda lakukan apa yang diperintahkan Allah, karena Allah lah pemilik kita. Saya adalah milik Allah, ayahanda milik Allah. Allah merintahkan yang kita lakukan. Coba bayangkan. Nah, jadi bagaimana bisa kita beragama terus selalu ingin memperbanyak milik kita? Wajib kita beraktivitas, karena itu tujuan mata kita dipakai membaca, belajar, melihat, mencari nafkah. Tapi tidak perlu menjadi problem dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kemudian menghiasi ibadah-ibadah kita. Apa sebabnya? Ya, kita tidak punya apa-apa sebetulnya. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah itu adalah maha kaya. Ya, gimana sekalian maha kaya. Allah itu maha kaya. Kata maha kaya itu bisa diartikan juga maha sempurna. Yang namanya maha sempurna kan tidak butuh apa lagi. Semuanya miliknya. Dia maha kaya. Dan karenanya hamidah, dia yang pantas dipuji. Kenapa kita masih ingin dipuji oleh suami kita, istri kita? Kan kita wajib membersihkan diri kita, memperindah diri kita, karena itu adalah syariat namanya Pak Ustaz. Tapi tidak ada hubungannya dengan suami istri kita. Kenapa? Ya hubungannya dengan Allah. Allah mengamanahkan tubuh ini kepada kita, maka kita harus menjaganya, menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya, menjaga segala-galanya. Makanya agama kita itu luar biasa. Ya, tidak boleh sholat kalau tidak berwudu dulu. Kalau habis janabat besar, hadas besar, bahkan dia harus mandi dulu misalnya, seperti itu. Kenapa? Karena ini kan amanah dari Tuhan sebetulnya. Ini tubuh kita amanah, harus kita bersihkan semuanya. Mata harus kita pelihara,
kuping kita harus pelihara, akal pikiran harus kita pelihara. Maka seluruh isi syariat agama dalam rangka menyelamatkan tubuh kita. Allah melarang kita main judi karena berbahaya bagi tubuh kita, bagi pikiran kita. Allah melarang kita minuman keras karena membahayakan pikiran kita, tubuh kita, dan banyak lagi yang lain. Semua yang dilarangkan membahayakan diri kita. Jadi ini adalah milik Allah. Maka Allah menyuruh kita, peliharalah baik-baik itu milik saya, kira-kira gitulah. Karena kalau itu tidak ada, kamu tidak bisa beramal. Kita tidak bisa beramal saleh kalau tidak ada punya tubuh. Maka Allah lah yang pantas dipuji. Dan kata-kata ini pun masuk di dalam ayat 2 surat Al-Fatihah dengan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satunya yang pantas dipuji adalah Allah SWT, karena dia adalah Rabb Alamin, yaitu alam langit dan alam bumi. Ya, jadi saya kira Bapak sekalian, ini jelas sekali Al-Quran itu mengajarkan kita untuk melepaskan semua kepemilikan kita. Maka Bapak sekalian, kalau kita berdoa, lepaskanlah doa dari memiliki. Cobalah baca doa Kumail, cobalah baca doa tawasul, cobalah baca doa doa yang diajarkan oleh Imam Mahdi misalnya. Coba kita lihat, doanya kan bagus-bagus di sana itu. Nah, jadi inilah yang harus kita contoh doa-doa seperti ini Pak Bu sekalian. Karena kita ini kan pengikut Nabi dan keluarganya yang suci, kita pengikut Nabi dan sahabat-sahabat yang terpercaya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah kita semuanya harus merujuk ke sana. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Itu berkali-kali muncul. Kalau Bapak Ibu rajin baca Quran, itu berkali-kali muncul. Ini dalam surat An-Nisa saya sudah berapa kali, ini kita sudah bahas ini kemarin. Ya, ini ketemu lagi ayat ini jemaah sekalian. Nah, kita lihat lagi misalnya di sini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini tadi adalah tentang puasa. Kita sudah bahas ini. Sama tadi kutiba alal ladina, ini kutiba alaikum tadi asyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya takwa, tetapi upaya menuju kepada takwa tidak boleh membahayakan tubuh kita. Karena tadi tubuh amanah. Maka dikatakan karena berpuasa itu beberapa hari, ayyam ma'dudat, maka kalau kalian sakit ataupun safar, ya nggak perlu berpuasa. Nanti di luar saja. Kecuali sholat. Kalau salat, kapanpun harus dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah bahas pada saat Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, menanyakan, kenapa sih? Kok kalau salat tidak bisa ditinggalkan? Kalau puasa kan bisa nih. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit di antara kalian ataupun safar, maka tidak perlu berpuasa. Cukup fa'iddatun min ayamin ukhar. Cukup berpuasa di ayamin, hari-hari yang lain, dengan jumlah hari yang sama, iddah, dengan hitungan yang sama. Nah, seperti itu. Bahkan kalau tidak bisa lagi berpuasa sama sekali karena penyakit menahun atau memang karena ada penyakitnya atau memang sudah sangat uzur, ya cukup bayar fidyah saja, fidyatun ta'amu miskin. Jadi wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sudah tidak bisa menjalankan puasa karena ada penyakit menahunnya atau karena ada ada ketidakmampuannya secara fisik, yang kalau dia berpuasa dia akan jatuh sakit, ya, atau kalau tergantung minum obat terus-menerus, ya tidak perlu berpuasa kata Tuhan. Cukup bayar fidyah. Ya, beri makan kepada orang miskin. Fidyah itu ta'amu miskin. Membayar fidyah dan memberi makan orang miskin. Coba kita lihat. Tapi puasa, salat, kenapa tidak bisa? Ya karena salat itu adalah perjanjian kita dengan Allah dalam kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidana. Maka inti salat adalah bersyahadat. Makanya kalau misalnya kita ada mengenal yang namanya rukun Islam, diantaranya syahadat. Ya, kalau di mazhab lain ada lagi syahadat itu masuk rukun iman, tapi ini katakanlah masuk syahadat. Nah, mas, kapan dilakukan itu syahadat? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Sebelum akil balik, nggak ada persyaratan itu. Kecuali kalau orang tadinya di luar Islam, masih Islam, baru syahadat. Tapi ya, kita ini kan orang Islam juga wajib bersyahadat, karena rukun Islam. Nah, syahadat itu dilakukan pada saat salat. Maka salat itu adalah merupakan perjanjian abadi kita di alam rohani dengan Allah SWT, untuk selalu memperbarui syahadat kita, bala syahidna, kami bersaksi Tuhan dengan berkata asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Jadi kita bersyahadat. Jadi makanya salat itu harus dilakukan kapanpun juga. Siapa yang tidak bersyahadat berarti mengingkari tadi alastu birabbikumnya. Ya. Kita teruskan lagi. Ini
Bapak perhatikan dalam semesta ini, walaupun ini ilustrasi tapi indah sekali. Begitu besar, begitu kecilnya kita. Bapak Ibu sekalian ada di bumi itu kecil sekali, tak berarti kita ya. Nah, diulangi lagi Pak Ustaz, coba lihat tadi. Di ayat 130 tadi, dua kali kan ini. 131 tadi dua kali nih, 131 tadi dua kali nih, 1, 2 ini tadi kata ini. Sekarang muncul lagi nih, jadi 3 kali dalam waktu berdekatan, 3 kali. Sama persis ini. Walillahi ma. Ini untuk apa Allah mengulang-ulang ini? Dan bukan hanya di surat ini, berkali-kali. Karena betapa banyak orang yang menganggap bahwa dirinya itu perlu memiliki sesuatu, lupa kalau dirinya juga bukan miliknya. Ingat, karena diri kita ini bukan milik kita, maka kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu. Apabila kita merasa memiliki sesuatu, berarti kita telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil haknya manusia saja dosa, apalagi memang mengambil haknya Allah. Ya. Maka diulangi lagi, walillahi ma fis samawati ma fil ardh. Karena seringnya ayat ini muncul, Bapak Ibu lihat yang mengikuti tadabbur dari awal itu sudah berkali-kali muncul surat An-Nisa saja. Jadi surat An-Nisa saja ada beberapa kali, dalam beberapa ayat sebelumnya sudah muncul berkali-kali. Dan makanya ini sering dijadikan wiridan. Ya, wiridan biasanya seperti kalau kita habis sholat, biasanya ada yang istighfar dulu, astagfirullahaladzim, baru setelah itu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku. Mulku apa artinya? Kerajaan langit dan bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu gitu. Atau membaca surat Al-Baqarah terakhir, lillahi ma fis samawati ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yadhunu, dan seterusnya. Atau bacatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Kita tidak ada. Jadi pengulangan kalimat ini, bukan kata tapi kalimat ini, menunjukkan Allah menginginkan kita melepaskan rasa kepemilikan kita kepada dunia dan diri kita. Kita ini adalah inna lillahi. Jadi bukan hanya alam semesta, bukan hanya langit dan bumi, tapi inna, kita juga. Inna itu kita, kami. Inna lillah, sama lillah juga. Inna lillahi. Kita ini juga adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini hanya kepada Allah akan kembali. Jadi siapa kita jemaah sekalian? Jadi walillahi ma fis samawati ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit. Jadi ma fis samawati, apa yang ada di langit. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita tidak ada miliknya. Lalu siapa yang memenuhi semuanya? Ya Allah sebagai wakilnya. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah sebagai wakil kita. Ya, jangan kita mewakilkan diri kita secara rohani ya kepada suami istri kita. Sebagai interaksi sosial dengan sesama ya harus kita ada saling membutuhkan. Pedagang, penjual, pembeli itu kan ada. Tetapi dalam jiwa kita, ini kan kita bicara jiwa, takwa. Takwa itu kan di jiwa. Ingat pembahasan kita dulu sebelum Ramadan, Nabi mengatakan takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nah, kita bicara tentang takwa tadi karena disiwatkan Allah anittaqullah. Yang diwasiatkan Allah agar kita bertakwa kepadanya. Dan takwa di sini kata Allah. Karena takwa di sini, ya harusnya di sinilah yang harus dikosongkan. Namanya pengosongan, ya namanya tahalli. Ya. Jadi kita melakukan tahalli, pengosongan, baru tahalli, baru tajalli. Nah, kan begitu sekarang. Jadi puasa ini adalah 3 proses ini sebetulnya. Jadi proses puasa ini adalah proses tahalli, pengosongan jiwa kita dari apa yang kita anggap sebagai milik kita, padahal ini miliknya Allah. Yang kedua adalah tahalli, mengkondisikan, membiasakan sifat-sifat baik. Baru kemudian tajalli, otomatis nanti akan muncul. Kenapa? Karena kalau sifat-sifat baik kita lakukan, adakan, maka kemudian menghilangkan sifat-sifat buruk, lalu kemudian terjadilah namanya proses mukasyafah, penyingkapan. Nah, begitu penyingkapan hilang, terangkat terjadi, maka otomatis muncullah cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu kembali tadi bala syahidna. Ya.
Jadi wakafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Kalau kita mewakilkan diri kita kepada manusia, pasti kita akan capek, Pak sekalian. Kita akan stres, depresi. Mari ya kita apapun yang kita lakukan, segala sesuatu bagaimanapun beratnya bisa kita lakukan terus-menerus berkelanjutan, konsisten, istiqamah, istimrar. Kapan? Apabila kita mewakilkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada hasil-hasil, pamrih-pamrih, benda-benda, nanti kita akan capek sendiri. Ya. Jadi wakafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. 133. Ini adalah manusia begitu banyak teman sekalian ya. Beginilah kesibukan manusia di muka bumi. Dan manusia yang banyak ini baru satu kota ini, baru satu sudut kota. Alun-alun kota, bagaimana dengan seluruh bumi? Manusia sekarang sudah 8 miliar, tidak bisa lagi kita foto, tidak bisa lagi disuting. Tidak ada lagi alat syuting yang bisa melihat tiba-tiba 8 miliar bisa berkumpul di situ, enggak ada. Nah, gimana sekalian berbahagia, semuanya itu dari satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Semuanya bersumber dari satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang jiwa sekalian berbahagia, Allah mengatakan kita ini lemah manusia. Kalau Allah mau ganti kita dengan kaum yang lain, ya bisa. Apa kata Allah? In yasha yudhibukum ayyuhan nas. Kalau dia Allah ingin menghilangkan kalian, maksudnya mengganti kalian, memusnahkan. Ya, yudhibkum itu menghilangkan. Seperti kata-kata menghilangkan dosa dari kalian, Allah itu menggunakan yudhib juga. Innama yuridullah liyudhibah. Yudhibah itu sama. Innama yuridullah liyudhibah ankum rijsa, itu menghilangkan. Jadi di sini kita artikan kalau Allah ingin menghilangkan kalian, di sini artikan memusnahkan bisa juga. Menghilangkan, meniadakan. Ayyuhan nas, seluruh manusia. Berarti bisa saja kalau Allah mau, dia kuasa. Dan dialah yang memulai kita dari awal. Wa ya'ti bi khairin, dan dia bisa mendatangkan yang lain, jenis manusia yang lain kalau dia mau. Seandainya Allah mau, yasha itu Allah mau, dia bisa menghilangkan kita, ya, dan dia bisa mengganti dengan yang lain. Bisa mendatangkan makhluk baru di muka bumi ini yang bukan kita, bukan anak keturunan Adam, bukan Bani Adam, ya. Bani baru, anak cucu baru lagi dari manusia baru. Ya. Allah bisa. Kenapa? Wa kana Allahu ala zalika qadira. Allah itu adalah berkuasa dalam melakukan itu semuanya. Jadi ala dzalik, dalam melakukan itu Allah kuasa, qadir. Ya. Dan ayat seperti ini bukan cuma satu, Pak. Ini dalam Al-Quran itu ada beberapa. Kita ambil lagi contohnya saya di sini. Ya. Nah, ini surat Ibrahim. Ya. Surat yang ke-14, ayatnya 19. Ini kita ambil salah satu contoh di surat lain. Allah berfirman, Alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak memikirkan, tidak merenungkan, Annallah, bahwasanya Allah la khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, bersambung tadi, lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Kenapa? Ya dia menciptakan. Menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Maka annallah khalaqas samawati wal ardi bil haq, semuanya dengan kebenaran, dengan tujuan yang jelas. Tuhan tidak bermain-main. Tuhan tidak ingin menipu kita. Tuhan tidak ingin menciptakan kita dibiarkan begitu saja terlantar. Tidak. Dengan tujuan bilhaq. Apa itu bilhaq? Semua yang ciptaan ini termasuk dari kita menjadi kendaraan, perantara, menjadi petunjuk untuk sampai kepada al-haq, yaitu Allah dia. Kalau kita belum sampai kepada Allah, berarti belum al-haq. Kenapa? Dia menciptakan kita, berarti dialah yang berhak. Ingat. Ulangi, dialah menciptakan kita, berarti dia berhak. Maka ketika kita kembali bukan kepada Allah, berarti bukan al-haq. Bukan hak. In yasha, nah kembali mirip tadi. In yasha, seandainya dia mau, Allah mau. Dia akan menghilangkan, memusnahkan kita, membinasakan kita semuanya. Atau bahkan tidak menciptakan kita dari awal. Biarlah alam semesta seperti ini saja. Jadi Allah kalau mau dia bisa menghilangkan kalian, wa ya'ti bi khalqin, jadi dan dia bisa mendatangkan ciptaan yang baru. Khalq itu ciptaan, makhluk baru. Ya. Kalau tadi di sini dikatakan yang lain, ini kan ya akhirin. Ya.
wa ya'ti bi akharin, yang lain. Kalau di sini menggunakan kata-kata wa ya'ti bi khalqin jadid, sama saja. Kalau dikatakan apa itu akharin, ya yaitu khalqin jadid. Nah, seperti itu, ciptaan yang baru karena bukan lagi manusia. Jadi Allah kuasa melakukan ini, Pak Bu sekalian. Jadi dengan demikian kita masih ada di sini, di bumi ini, di alam semesta ini, kita masih bisa mengatakan saya manusia, saya berpikir, sayalah menguasai alam semesta ini, sayalah yang diberikan hak Tuhan untuk makan dari ayam, makan dari sapi, menyembelih sapinya, saya makan, hanya kita yang diberikan kuasa seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah menyadari seperti ini, maka harusnya ujung-ujungnya adalah takwa. Tidak ada lagi yang lain. Ya, kita tidak memiliki apa-apa. Takwa itu tidak memiliki apa-apa. Karena dengan tidak memiliki apa-apa, tidak ada beban untuk kembali kepada Allah. Sedangkan takwa adalah sebuah prosesi rohani kembali kepada yang esa, yang satu, yang tunggal, yaitu yang al-haq, dan dia adalah Allah. Jadi saya kira Bapak sekalian ini jelas sekali. Setelah berbicara tentang rumah tangga, kok tiba-tiba bicara tentang tauhid. Kan sudah dikatakan tadi manusia itu rata-rata ribut rumah tangga itu karena apa namanya? Karena egoistik. Ya. Kebanyakan ribut gara-gara egoistik. Ya, dia tidak ingin diatur oleh suaminya. Ya, seperti itu. Suaminya tidak bertanggung jawab kepada istrinya, kan begitu Bapak sekalian. Ya. Kan nusyusnya seperti itu. Ya. Jadi ketika itu terjadi dan masing-masing bertahan pada posisinya, egonya ya udah ribut. Maka dikatakan, ingatlah kalian itu tidak punya apa-apa. Ini milik Allah semuanya. Ya. Jadi wa kanallahu ala dzalika qadiran, berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Sekarang kita 134. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, di dalam kehidupan kita ini ada yang tidak percaya akhirat. Jadi di sebelah kanan saja, kalau dari handphonenya, laptopnya Bapak sebelah kanan, sebelah kanan itu kan ada gambar-gambar bahwa Bapak yang berjenggot pakai laptop, nah itu kanan. Yang kiri yang anak-anak ini yang berdoa dan baca Quran. Nah, juga sekali kita ambil kanan ini sebagai dunia, kiri ini sebagai akhirat. Ya, cuma sekali terbahagia, dalam kehidupan manusia ada yang tidak percaya kepada akhirat sama sekali, tidak percaya kepada adanya kehidupan. Jadi hanya di sini saja, ya, tidak percaya di sini, dicoret ini, kan gitu. Itu yang disebut dengan materialisme sejati, yang kemudian nanti ada yang menjadi ateisme. Ya, jadi dia hanya dunia saja. Tapi ada juga cuma akhirat saja, tidak percaya kepada dunia. Maksudnya dunia bukan urusan dia, akhirat saja. Biarlah dunia diurus oleh orang-orang yang kafir, kata mereka. Seperti itu. Apakah benar seperti itu Islam? Ya. Atau ada juga meninggalkan dua-duanya, ada juga altruisme. Ya. Altruisme itu adalah seperti itu. Nah, pertanyaan bagaimana posisinya Islam? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ingat, ini harus menyatu ini dalam agama Islam. Maka kita lihat ayat berikut ini. Ya. Man kana yuridu sawabad dunia. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Siapa yang menginginkan hanya dunia saja? Sawaba itu bukan pahala saja. Kalau pahala kan sebetulnya ajar. Kita sudah berkali-kali mengatakan kalau pahala itu ajar imbalan. Jadi kalau ajar ini ajar nih. Ajrun, nah ini dia, ini baru pahala nih, ini ajar. Ini pahala namanya, ini ajrun. Ini ajrun pahala. Ya, itu. Kalau ini sawab, ya sawab itu sebetulnya bisa diartikan sebagai pakaian. Ya. Bisa diartikan sawab itu sebagai apa namanya? Ya, pakaian kebutuhan, ya. Maka bisa diartikan siapa yang menginginkan kebutuhan dunia saja. Siapa yang menginginkan perhiasan dunia saja. Jadi siapa yang menginginkan dunia saja. Nah, seakan-akan Allah mengatakan itu keliru. Nah, ingat, karena dikatakan maka yang benar ialah di sisi Allah itu adalah sawabud dunia wal akhirat. Nah, perhatikan. Jadi Allah mengatakan siapa yang menginginkan cuma dunia saja, salah itu. Jadi kalau cuma pikirannya cuma dunia, sawabat dunia. Cuma ini saja, ya salah kata Tuhan. Karena kalian akan mati. Di sisi Allah maksudnya yang Allah hormati, yang Allah muliakan. Kata indah Allah itu artinya di sisi Allah adalah, ingat, ulangi lagi Pak sekalian. Yang mulia di sisi Allah adalah yang memiliki kekuatan dunia dan kekuatan akhirat.
yang memiliki modal dunia dan modal akhirat, yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi sawabat dunia wal akhirat. Coba, ini Al-Quran yang bilang Bapak Ibu sekalian. Jadi lalu apa maksudnya? Yaitu kalau untuk dunia kita pakai hukum dunia, untuk akhirat kita hukum akhirat. Contohnya apa? Hukum akhirat. Ya kita misalnya salat, berpuasa itu hukum akhirat. Tapi kalau hukum dunia, ya belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, kan begitu, banting tulang, tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Ya. Jadi kalau bekerja dari setiap saat, nah itu namanya harus dunia seperti itu. Tidak boleh kita mendapatkan dunia dengan cara akhirat. Misalnya dengan berdoa saja dapat dunia, ya nggak bisa lah. Ya. Begitu juga dengan kerja keras saya dapat akhirat, ya tidak bisa juga. Untuk dapat akhirat, ya harus salat, harus puasa, dan sebagainya. Jadi masing-masing ada jalurnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi di sisi Allah katakan, di sisi Allah itu sawabud dunia wal akhirat. Masing-masing ada hukumnya, ada hukum dunia dan hukum akhirat. Dan dua-duanya dari Allah. Ingat kata-kata indah Allah ini. Jadi tidak bisa kita katakan urusan dunia itu adalah urusan sekuler. Nggak bisa Bapak-Ibu sekalian. Urusan dunia itu adalah urusan orang kafir. Yang nggak bisa. Allah mengatakan dunia itu milik Allah. Indah Allah itu sisi Allah. Jadi kalau ingin sampai kepada Allah harus menguasai dunia juga, sawabud dunia, harus memiliki dunia. Makanya kita katakan berkali-kali orang Islam itu dianjurkan untuk menjadi pembayar zakat, minimal zakat fitrah. Umat Islam itu dianjurkan untuk bekerja, menabung untuk berhaji. Karena berhaji itu kan lama dan juga mahal. Jadi itu supaya kita semuanya menjadi orang seperti itu. Jadi harusnya orang Islam itu semuanya adalah pembanting tulang, pekerja keras, tak mengenal capek, lelah. Seperti kata orang Inggris, no pain, no gain, manjat dawajada, kan begitu. Ya. Siapa yang menebar keringat, dia akan menuai hasil. Ya, dia mendapatkan gaji yang banyak. Dia mendapatkan hasil yang tinggi. Nah, seperti itulah. Petani, kalau dia tidak pergi ke sawahnya, ya tidak bisa menuai padi. Kalau cuma di rumahnya saja duduk. Walaupun ada sawahnya, ada cangkulnya. Tapi kalau cangkulnya dia bawa pagi-pagi ke sawah, pulang sore-sore, begitu lagi besoknya, dia akan menuai padi. Dia akan menuai jagung. Dia akan menuai kedelai dan sebagainya. Jadi, fa'indallahi sawabud dunia wal akhirah. Maka kita dalam Islam indah sekali. Kita kerja dari pagi sampai siang, siang berhenti dulu. Salat, luar biasa Mas sekalian. Fa'indallahi sawabud dunia wal akhirah. Apapun profesi kita, profesi sebagai anggota parlemen, anggota DPR, sebagai pengacara, sebagai notaris, sebagai tentara, polisi, begitu setengah hari, lewat matahari sedikit, kita berhenti dulu aktivitas kita datang kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu, kita diciptakan Allah, dan cepat atau lambat kita akan kembali kepadanya. Kita harus bersyahadat tadi, akhirat. Dan apapun yang kita lakukan, wa kana Allah sami'an basira. Ingat, Allah mendengar dan Allah melihat. Wa kana Allah sami'an basira. Ya. Ini ada ayat yang mirip dengan ini surat Al-Imran. Kita sudah lewati dulu surat Al-Imran. Coba kita lihat surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini satu panan, masih kita baca lebih cepat karena ini ada 3 ayat. Ini kita bahas dulu ini surat Al-Imran. Wa ka'ayyin min nabiyyin, betapa banyak nabi-nabi. Ribiuna, kita mulai dari sini. Ribiuna, pengikut-pengikut mereka juga berikut berperang. Berperang itu kan urusan dunia sebetulnya. Karena kan mempertahankan negara. Katalah ma'ahu ribiuna kathir. Fama wahanu, maka tidak boleh merasa lemah. 5 asabahum, terhadap musibah yang menimpanya fisabilillah jalan Allah. Wa madaufu, tidak boleh juga lemah. Tidak boleh juga menyerah. Wa mastakanu, sabar, karena wallahu yuhibbus sabirin. Kan kekurangannya kita ini orang Islam gampang sekali menyerah. Dia pengen menanam padi sekarang, besok menuai, kan nggak mungkin. Padi itu butuh waktu 3 bulan. Mau nanam padi ini hari, tiba-tiba bangun besok, tiba-tiba menuai, kan nggak mungkin. Butuh kesabaran. Inilah dia jemaah sekalian. Kenapa banyak orang yang berhasil? Karena mereka tidak Islam, tapi mereka sabaran. Kerja, belajar dan belajar, penelitian, riset dan riset, akhirnya bisa menemukan berbagai macam jenis ilmu pengetahuan yang canggih. Nah, kita ya hanya pemakai saja. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahum, kalau mereka ditimpa musibah, tidak ada kata-kata mereka kecuali berkata Rabbana ghfir lana dzunuba, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Lihat lagi Mas kalian.
Apa doanya? Ini doa dari Allah nih Pak Bos sekalian. Jadi kalau kita diperintah berdoa, ya inilah acara berdoanya. Apa doanya? Rabbana wa Tuhan kami, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Coba dosa kami. Wa israfana fi amrina, perbuatan kami yang melampaui batas. Wa tsabbit aqdamana, ya Allah, kuatkanlah hati kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi godaan-godaan, pengaruh-pengaruh orang yang tidak percaya kepadamu dan kepada akhirat. Fa'atahumullah, dia. Orang yang seperti itu apa kata Allah? Fa'atahumullah, maka Allah berikan kepadanya apa? Sawabad dunia wa husna sawabil akhirat. Berarti konsisten tadi mengatakan fa'indallah sawabud dunia wal akhirat. Di sini katakan orang yang seperti tadi di atas bekerja keras, sabar dan sebagainya, tidak menyerah, tidak mengalah dalam banting tulang kerja keras, maka Allah berikan kepadanya sawabad dunia. Dan di akhirat wa husna sawabal akhirat. Ini Al-Quran Pak Bos. Lagi-lagi ini Al-Quran bukan dari saya, bukan Al-Fakir ini. Ya. Marilah kita benar-benar berpedomankan kepada kitab suci Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ini. Ya. Fa'atahumullahu sawabad dunia wa husna sawabil akhirat. Allah berikan kepada mereka sawabad dunia, keuntungan dunia, wa husna sawabil, dan di akhirat mendapatkan keuntungan akhirat yang jauh lebih baik lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan itu yang disebut dengan berbuat baik. Berbuat baik itu artinya dunia akhirat, dan Allah mencintai al-muhsinin. Coba lagi mas sekalian, indahnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi inilah Al-Quran kita. Ya, kita kembali lagi ke surat An-Nisa tadi ya. Bisa kembali ke sini. Nah, jadi ini. Sekarang ayat terakhir ya, sebelum kita diskusi. Ya. Nah, setelah itu, karena Islam adalah agama melepaskan diri kita, ya, melepaskan diri kita dari ego kita tadinya. Dengan melepaskan diri dari ego, maka muncullah objektivitas, keadilan, al-haq. Ya, inilah yang kita inginkan tadi. Dan ini mulai dari rumah tangga. Kalau tadi di rumah tangga kita banyak ego, ya nggak bisa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Terakhir, 135. Wahai orang beriman, kunu jadilah qawwamina, penegak-penegak. Ya, kita loncat ke sini. Jadi qawaminanya kita lingkari, baru kita loncat ke sini. Syuhada. Jadi kita langsung ke sini. Jadilah saksi-saksi semata-mata ke Allah dengan jujur. Nah, ini bil qisti. Jadi jadilah penegak. Ya, jadilah penegak, apa namanya? Jadilah pelaksana. Ya, jadilah yang mendirikan, yang melaksanakan, yang menegakkan kesaksian semata-mata karena Allah bil qisti, dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya. Apa artinya bil qisti? Sejujur-jujurnya, walau ala anfusikum, walaupun itu merugikan dirimu sendiri. Walau ala anfusikum. Awil walidaini, ataupun kedua orang tua kamu. Wal akrabina, ataupun kerabat-kerabat kamu. Akrabin. Anfusikum, diri kamu sendiri, bayangkan Pak sekalian. Wa al-walidaini, dan orang tua, kedua orang tua. Wal akrabin, kerabat. In yakun ghaniyan, jika orang yang kamu saksikan, persaksikan itu adalah orang kaya, janganlah kamu menambah-nambah karena ingin mendapatkan sesuatu darinya. Istilah kitanya menjilat. Au fakiran, atau kalau dia fakir, janganlah menjadi ibah sehingga mengurang-nguranginya. Ibah, dikurangi hukumannya misalnya, ibah. Tidak boleh. Mau kaya ataupun fakir sama saja di depan hukum. Dari sinilah sebetulnya jemaah sekalian terkenal bahasa Eropa, terutama setelah Revolusi Perancis yang disebut dengan apa namanya equal before the law, equality before the law, kan begitu. Jadi kesamaan di depan hukum, kesamaan keadilan. Jadi equality before the law, kesamaan kesetaraan di depan hukum. Tidak ada istilah kaya dan miskin. Kalau kita iba kepada orang miskin, ya negara tidak bisa menjadi teratur. Kenapa? Orang miskin, karena kemiskinan dia bikin warung di pinggir jalan. Padahal itu tempat lalu lalangnya kendaraan. Karena kita iba ya, dibiarkan aja lama-lama banyak. Akhirnya jadilah kumuh. Padahal semakin kumuh kota, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau tingkat pertumbuhan ekonomi bagus,
maka akan mengurangi kemiskinan, memberikan peluang-peluang lebih positif kepada orang yang tadinya tidak punya pekerjaan. Nah begitu Pak Bu sekalian. Jadi dengan demikian tidak boleh karena dia kaya kita takut menegakkan hukum, karena dia misalnya bisa bayar. Au fakiran ya kita ibah. Apa sebabnya? Di atas orang kaya dan orang miskin ada Allah. Fallahu aula bihima. Allah itu adalah mengatasi keduanya. Aula itu mengatasi, lebih utama. Ya. Dari kata awal itu yang pertama, lebih utama, lebih tinggi. Ya. Lebih awal, ini kan cuma sekunder ini. Kekayaan dan kemiskinan itu sekunder. Ya, yang pertama, yang primer itu adalah Allah. Fallahu aula bihima. Allah itu lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa, maka kalau ingin berbuat adil, maka larangan. Fala tattabi'ul hawa. Jangan mengikuti hawa. Apa itu hawa? Ego, kepentingan pribadi. Wa in talwu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata dalam melakukan kesaksian tadi, autor itu atau kamu meninggalkan, menyembunyikan, fa innallaha, ketahuilah sungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabira. Terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah tahu. Bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah Al-Quran. Jadi kalau kita bahas Al-Quran itu indah sekali, Pak sekalian. Cobalah Bapak-Bapak Ibu sekalian yang rajin baca buku di mana-mana, buku apa saja, kita susah menemukan Al-Quran yang dibuat sedemikian simpel, tetapi mendalam sekali, mencakup segala-galanya. Jadi kalau kita umat Islam ini tertinggal atau apa, ini benar-benar hanya karena kita jauh daripada Al-Quran. Seperti kata Nabi, suatu masa nantinya Al-Quran hanya tulisannya saja, hanya hafalannya saja. Lebih banyak orang menghafal Al-Quran daripada yang memahaminya. Itu ada hadisnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, supaya kita semuanya terberkahi dengan Ramadan. Ingat, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran fungsinya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang benar dan salah, hak dan batil, sehingga manusia menjadi berperadaban tinggi dengan Al-Quran itu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Oke, dalam ayat 131, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, beri kaitan dengan hubungan sikap kita dalam ayat tadi dengan ayat 133, Ustaz. Sisi apa falsafah irfani apabila sang ikan tadi masih tercari-cari selain daripada kehidupan air lautan dalamnya yang selama ini meliputi, melindungi, menghidupi keperluan kita, supaya kita kembali pada fitrah Aidilfitri yang mendatang. Barakallahu fi afwan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Jadi kata-kata wa in takfuru berkaitan tadi dengan kitab suci di sini. Kitab suci itulah yang membimbing kita, menggait kita, mengarahkan kita, memandu kita. Ini tadi setelah Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa fil ard, tiba-tiba Allah mengatakan walaqad wasaina, yang kami wasiatkan, coba. Yang kami wasiatkan kepada orang-orang yang berikan kitab suci. Ya, sebelum kalian dan kalian adalah takwa kepada Allah. Dan untuk bertakwa kepada Allah, amalannya tadi seperti puasa itu di dalam kitab suci. Kesimpulannya untuk bertakwa kepada Allah, kitab suci. Map-nya, kitab suci lah guidance-nya. Ayat pertama surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim berbunyi zalikal kitab. Zalikal kitab. La raiba fihi hudan. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin orang menjadi orang bertakwa, ya Al-Quran penunjuk pelaksanaannya, petunjuknya. Cara melaksanakan perbuatan-perbuatan itu takwa adalah di dalam Al-Quran. Ya, hudal lil muttaqin. Dan ini cocok untuk seluruh manusia.
sehingga disebut hudal linnas di ayat 185 Al-Baqarah juga. Nah, inilah kemudian wa in takfuru, jika kalian ingkar, menolak ini, sebetulnya tidak ada alasan. Kenapa? Karena semuanya ini adalah milik Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, tidak ada alasan untuk ingkar, untuk takfur, untuk menutup diri, karena kita adalah milik Allah. Semuanya adalah dari Allah. Semua diri kita, kata-kata kita, kesadaran kita, pikiran kita, semuanya adalah tajalli daripada Allah. Tajalli daripada Allah. Tidak ada milik kita. Nah, kalau itu kita sudah sampai di sana, ya maka hanya satu, yaitu memperbarui kembali janji setia kita pada saat kita di alam arwah, alam ruh. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dan karena semuanya milik Allah, langit dan bumi, kita yang Allah inginkan dari kita cuma bersaksi, menyaksikan saja dia. Karena untuk menghitung, untuk mengetahui, untuk mengilmui seluruh ilmunya Tuhan yang ada di langit dan di bumi, tidak mungkin. Tuhan mengatakan di ayat lain, seandainya kita tambah, kita jadikan seluruh pokok-pokok, seluruh pohon-pohon, seluruh tumbuh-tumbuhan menjadi pena. Dan tintanya adalah air lautan, samudra, niscaya akan habis. Dan ditambah sebanyak itu lagi, tetap akan habis dan tidak akan selesai. Tidak akan habis-habisnya ilmu Allah untuk dituliskan. Begitu luasnya ilmu Allah. Dan begitu ceteknya kita, begitu pandirnya kita, begitu bodohnya kita di hadapan Allah. Maka pantaslah kalau Allah mengatakan, kalian wahai hambaku harus menjadi fakir di hadapanku. Antumul fuqara ila Allah. Kalian harus fakir, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang punya hanya Allah saja. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lillahi, luar biasa 3 kali. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Jadi itulah jemaah sekalian berbahagia, sehingga kalau kita tidak melakukan ini, sebetulnya kalau Allah tidak mencintai kita, dia bisa menghilangkan kita. Berikutnya lagi Pak Ustaz sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya Ustaz, kan Ya, mengenai sholat nih Ustaz. Kalau di antara 2 sujud itu kan kita duduk di antara 2 sujud, kita bacanya itu astagfirullah rabbi wa tubu ilaih, kepadanya gitu ya. Nah, tapi kenapa nggak pakai K gitu ya Ustaz? Sedangkan kalau misalnya kita mengucapkan salam aja sama Rasulullah kan kita assalamualaikum ayuhan nabiyyu gitu ya Ustaz. Itu gimana ya Ustaz penjelasannya Ustaz? Baik, terima kasih ya. Kenapa menggunakan ilaika? Karena dia disebut sebagai orang ketiga di situ. Astagfirullah. Ya. Kalau dikatakan astagfiruka, nah itu baru ilaika juga. Astagfiruka wa atubu ilaika, itu cocok. Oh, gitu Ya. Ustaz. Oke, makasih Ustaz. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas partisipasinya pada petang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa, terutama yang ada di timur dan di tengah Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama.